Jurnal pertama adalah Random Partition Based Adaptive Distributed Kernelized SVM for Big Data yang ditulis oleh Narman, Pal H.S. dan Kumar M. 2022. Ringkasan jurnal ini memperkenalkan metode klasifikasi berbasis supervektor mesin atau SVM yang terdistribusi dan adaptif untuk menangani data besar. Metodologi yang digunakan penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan distribusi dan paralel dalam menerapkan supervektor mesin untuk data besar. Hasil utama dan kontribusi penulis ini mencakup pembagian dan evaluasi baru dalam penerapan SVM secara terdistribusi untuk data besar. Kelebihannya adalah pendekatan yang adaptif dan tidak membutuhkan data processing kompleks. Kelemahan dari jurnal: ketergantungan pada pemilihan supervektor. Pendekatan bergantung pada keberhasilan seleksi supervektor dari subset data, sehingga jika supervektor ini tidak mewakili data secara menyeluruh dapat berpengaruh negatif terhadap akurasi dan keandalan model secara keseluruhan. Relevansi jurnal ini relevan dengan mata kuliah pemrosesan data terdistribusi karena membahas metode pengolahan data besar secara efisien menggunakan arsitektur distribusi seperti MapReduce dan Spark. Catatan: jurnal ini menawarkan pendekatan inovatif dan pengembangan model SVM yang efisien dan untuk data besar dengan memanfaatkan pemrosesan terdistribusi tanpa perlu pre-processing data yang rumit. Jurnal kedua adalah JHTD, An Efficient Joint Scheduling Framework Based on Hypergraph for Task Placement, yang ditulis oleh Jing C dan Dan P pada tahun 2022. Ringkasan jurnal memperkenalkan kerangka penjadwalan gabung bernama JHTD yang berbasis hypergraph untuk optimasi penempatan tugas dan transfer data di data center tersebar secara geografis. Metodologi yang digunakan: jurnal ini mengusulkan kerangka kerja menjadi penjadwalan bersama yang efisien yang didasarkan pada hypergraph untuk penempatan tugas dan transfer data di pusat data yang terdistribusi secara geografis. Hasil utama penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka kerja JHTD yang diusulkan mampu mengurangi waktu total penyelesaian tugas dan meninggalkan efisien transfer data dibandingkan dengan metode yang ada. Kelebihan: hasil yang menjanjikan. Hasil simulasi menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan. Kelemahan: keterbatasan simulasi sehingga yang dilakukan mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Relevansi: jurnal ini relevan dengan mata kuliah pemrosesan data terdistribusi karena membahas metode optimasi penempatan tugas dan transfer data di pusat data yang tersebar secara geografis. Catatan: menyertakan studi kasus nyata dari penerapan kerangka kerja JHTD di pusat data yang beroperasi dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang efektivitas dan tantangan yang dihadapi. Yang ketiga, G-Self MapReduce, a method for enhancing MapReduce performance in distributed, yang ditulis oleh Sensei Kirisoglu dan Kara R pada tahun 2024. Jurnal ini membahas pengembangan metode baru yang disebut G-Self MapReduce yang bertujuan untuk meningkatkan performa MapReduce dalam pengolahan data di pusat data terdistribusi yang heterogen. Metodologi yang digunakan: metodologi dalam penelitian ini mencakup analisis komprehensif terhadap arsitektur MapReduce yang ada dan identifikasi kelemahan dalam pengolahan sumber daya. Hasil utama:
Dari penelitian ini menunjukkan bahwa G-Self MapReduce mampu meningkatkan efisiensi pemrosesan data hingga 30% dibandingkan dengan metode MapReduce tradisional. Kelebihan G-Self MapReduce menawarkan pendekatan baru dan relevan untuk mengatasi tantangan dalam pemrosesan data terdistribusi. Kelemahan penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada semua jenis data, terutama yang memiliki karakteristik unik. Relevansi jurnal ini sangat relevan dengan metode pemrosesan data karena membahas konsep dasar dan tantangan dalam pengolahan data besar menggunakan sistem MapReduce. Catatan penelitian lebih lanjut dapat mencakup analisis biaya untuk implementasi G-Self MapReduce dibandingkan dengan solusi MapReduce tradisional. Yang keempat, judul Architecture and Algorithm Design for Civil Aviation Data Real-Time Analysis System, ditulis oleh Zhang Yizi, Qi Wang, dan Gu S pada tahun 2024. Ringkasan jurnal ini membahas desain arsitektur dan algoritma untuk sistem analisis data penerbangan sipil secara real-time. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan berbasis arsitektur yang menggabungkan berbagai komponen perangkat lunak dan perangkat keras untuk menciptakan sistem analisis data. Hasil utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang diusulkan mampu memproses dan menganalisis data penerbangan secara real-time dengan efisien yang tinggi. Kelebihan sistem yang diusulkan memiliki potensi aplikasi yang luas dalam industri penerbangan, memberikan manfaat nyata bagi pengelola data penerbangan. Kelemahan aspek keamanan data dalam sistem analisis tidak dibahas secara mendalam yang merupakan isu penting dalam pengolahan data sensitif. Jurnal ini sangat relevan dengan mata kuliah pemrosesan data terdistribusi karena membahas penggunaan teknologi terdistribusi dalam konteks analisis data besar. Catatan, penulis dapat mempertimbangkan untuk melakukan studi kasus di berbagai lokasi atau dengan jenis data penerbangan yang berbeda untuk meningkatkan generasi hasil. Yang berikut adalah enabling efficient distributed spatial join on large scale vector raster data lakes yang ditulis oleh Villarroya, S. Figuera, dan Taboada, J.A. pada tahun 2022. Jurnal ini membahas tentang pengembangan metode efisiensi yang melakukan operasi sistem join pada data lakes yang besar, yang terdiri dari data vektor dan raster. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis kebutuhan pemrosesan data spasial yang besar dan pengembangan algoritma distribusi untuk spatial join. Hasil utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode distribusi yang diusulkan dapat meningkatkan efisien pemrosesan spatial join secara signifikan. Kelebihan hasil eksperimen yang komprehensif dan menunjukkan perbandingan yang jelas dengan metode yang ada. Kelemahan, kurangnya pembahasan mendalam mengenai batasan dari metode yang diusulkan, terutama dalam konteks data yang sangat heterogen. Relevansi, konsep spatial join yang efisien dapat menjadi contoh nyata dari aplikasi teori yang diajarkan dalam mata kuliah, serta memberikan wawasan tentang bagaimana mengatasi tantangan yang muncul dalam pemrosesan data terdistribusi. Catatan, sebagai ide tambahan, penulis dapat mempertimbangkan untuk menyertakan studi kasus yang lebih mendalam tentang penerapan metode dan diusulkan dalam industri tertentu seperti pemetaan geografis atau analisis lingkungan. Yang berikut adalah Scalable Data Partitioning Techniques for Distributed Data Processing in Cold Efficient Environments, yang ditulis oleh Ponuswamy S. dan Gupta P. pada tahun 2024. Ringkasan jurnal ini membahas teknik-teknik partisi data yang
dapat diskalakan untuk pemrosesan data terdistribusi dalam lingkungan cloud. Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah meliputi tinjauan literatur sistem terhadap teknik partisi yang telah ada. Hasil utama kelebihan dari jurnal ini adalah kedalaman analisis yang disajikan. Kelebihannya adalah jurnal ini adalah kedalaman analisis yang disajikan. Penulis berhasil merangkum dan mengkategorikan berbagai teknik partisi dengan jelas. Salah satu kelemahan dari jurnal ini adalah kurangnya studi kasus atau contoh implementasi nyata dari teknik-teknik yang dibahas. Relevansi memberikan wawasan mendalam tentang salah satu aspek kunci dalam bidang ini, yaitu partisi data. Catatan sebagai ini tambahan, penulis dapat mempertimbangkan untuk memasukkan kasus studi yang mengilustrasikan penerapan teknik-teknik partisi data dalam proyek nyata. Yang berikut adalah Optimized Hybrid Framework versus Spark and Hedgehog yang ditulis dari Chukwudi, I.J. Rahman, M.A. Alenezi, A.H. Tauha, dan Pillai P. pada tahun 2025. Jurnal ini membahas analisis kinerja dari kerangka kerja hybrid yang dioptimalkan dalam konteks aplikasi data besar big data pada sistem mesin kendaraan. Metodologi yang digunakan pendekatan eksperimen di mana penulis mengimplementasikan dan menguji kerangka kerja hybrid yang dioptimalkan dalam lingkungan yang sama dengan Spark dan Hedgehog. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka kerja hybrid dioptimalkan menunjukkan kinerja yang lebih baik dibanding dengan Spark and Hedgehog yang dalam hal waktu pemrosesan data efisiensi penggunaan. Kelebihan, jurnal ini memperkenalkan kerangka kerja hybrid yang baru yang merupakan kontribusi signifikan dalam bidang pemrosesan data besar. Kelemahannya adalah penelitian ini lebih fokus pada pengujian jangka pendek dan tidak membahas kinerja kerja jangka panjang. Relevansinya adalah membahas teknologi yang digunakan untuk mengelola dan memproses data besar secara efisien. Catatan menyertakan analisis biaya yang lebih mendalam tentang implementasi kerangka kerja hybrid dibandingkan dengan Spark dan Hedgehog dapat memberikan perspektif yang lebih lengkap. Jurnal berikut adalah Data Lake Architecture for Storing and Transforming Web Service Access Log File yang ditulis oleh Zagan E. dan Danubianu M. 2023. Ringkasan jurnal ini membahas arsitektur data lake yang dirancang khusus untuk menyimpan dan mentransformasi file log akses server web. Metodologi yang digunakan adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan dengan studi kasus yang mengevaluasi arsitektur data lake. Hasil utama penelitian ini menunjukkan bahwa arsitektur data lake yang diusulkan dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan penyimpanan dan transformasi data log akses. Kelebihannya adalah jurnal ini menawarkan pendekatan baru terhadap pengolahan data log akses yang relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Kelemahannya adalah penelitian ini mungkin terbatas pada jenis server web tertentu sehingga mungkin tidak sepenuhnya generalizable. Relevansinya adalah membahas bagaimana data lake dapat digunakan untuk mengolah dan memproses data dalam skala besar. Catatan, melakukan analisis perbandingan antar data lake dan sistem penyimpanan data lainnya seperti data web warehouse untuk memberikan wawasan lebih dalam kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang berikut adalah Distributed Real-Time Image Processing of Formation Flying Star based on Embedded yang ditulis oleh Yang T. Su Qimeng dan Zhang pada tahun 2022. Jurnal ini membahas tentang pemrosesan citra secara real time dalam konteks sintaksis embedded. Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis GPU untuk memproses data citra SAR secara terdistribusi.
Hasil utama penelitian ini menunjukkan bahwa pemrosesan citra besar menggunakan GPU-N informasi penerbangan dapat meningkatkan kecepatan pemrosesan hingga 50% dibandingkan dengan metode tradisional. Kelebihannya adalah penggunaan GPU embedded memungkinkan implementasi di lapangan dengan perangkat keras yang lebih kecil, hemat energi. Kelemahannya adalah sistem yang diusulkan mungkin memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam untuk mengimplementasikan secara efektif. Relevansi jurnal ini sangat relevan karena menggabungkan konsep pemrosesan data secara real time dengan teknologi terdistribusi. Catatan menyertakan analisis biaya untuk implementasi sistem berbasis GPU di beberapa aplikasi. Yang berikut adalah a task-oriented general purpose distribution computing system based on GLTS scheduling yang ditulis oleh Huang M. Zhao Ye dan Cheng Y pada tahun 2023. Ringkasan jurnal ini membahas pengembangan sistem komputasi terdistribusi yang bersifat umum dan berorientasi pada tugas dengan fokus pada algoritma penjadwalan cluster load time sharing. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup desain implementasi algoritma CLTS diikuti dengan serangkaian eksperimen untuk menguji kinerja sistem. Hasil utamanya adalah untuk penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma CLTS secara signifikan meningkatkan efisiensi pemrosesan tugas dalam sistem komputasi terdistribusi dibandingkan dengan algoritma penjadwalan tradisional. Kelebihannya adalah hasil penelitian dapat diterapkan dalam berbagai bidang yang memerlukan pemrosesan data terdistribusi seperti big data dan komputasi awam. Kelebihan, meskipun algoritma CLTS menunjukkan hasil yang baik, perbandingan langsung lebih banyak. Algoritma penjadwalan lain akan memberikan perspektif yang lebih lengkap. Relevansi jurnal ini sangat relevan karena mata kuliah pemrosesan data terdistribusi membahas konsep-konsep dasar dalam penggunaan sumber daya dan penjadwalan tugas. Catatan mengkaji perbandingan dengan teknologi dan algoritma terbaru dalam komputasi terdistribusi dapat memberikan perspektif tambahan dan memperkuat relevansi penelitian. Yang berikut adalah efficient classification and rapid processing of big data in power distribution network yang ditulis oleh Ning, L. Li, C. Dinji, W. dan Suamei W. pada tahun 2024. Jurnal ini membahas metode efisien untuk klasifikasi data pemrosesan dan pemrosesan serta cepat data besar dalam jangka distribusi listrik. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengembangan algoritma klasifikasi yang dioptimalkan penerapan teknik pemrosesan data terdistribusi. Hasil utama penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang diusulkan mampu meningkatkan akurasi klasifikasi hingga 20% dibandingkan dengan metode konvensional. Kelebihan metode ini diusulkan menunjukkan pendekatan baru dalam menangani data besar di sektor distribusi listrik. Kelemahannya adalah penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi untuk semua jenis jaringan distribusi listrik, mengingat variasi dalam infrastruktur dan data. Relevansi penelitian ini memberikan contoh konkret bagaimana arsitektur terdistribusi dapat digunakan untuk menangani tantangan data besar yang memerlukan inti dari pemrosesan data terdistribusi. Catatan menambahkan studi kasus nyata dari implementasi metode ini dapat dalam jaringan terdistribusi listrik yang berbeda untuk menunjukkan efektivitas di lapangan. Yang berikut adalah virtual machine placement optimized for big data application in cloud computing. Jurnal ini membahas tentang strategi optimasi penempatan mesin virtual VM untuk aplikasi big data dalam lingkungan komputasi awam. Penulis mengidentifikasi tantangan dalam manajemen sumber daya dan penempatan VM yang efisien. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengembangan algoritma optimasi berbasis heuristik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma yang diusulkan dapat meningkatkan efisien penempatan VM hingga 30% dibandingkan dengan metode konvensional.
Kelebihan penelitian ini sangat relevan dengan memperkembangkan teknologi cloud computing dan big data, memberikan kontribusi signifikan pada bidang ini. Kelemahannya adalah simulasi yang dilakukan mungkin tidak mencakup semua kondisi nyata di lapangan, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi. Yang berikut adalah relevansi. Jurnal ini sangat relevan dengan mata kuliah pemrosesan data terdistribusi karena membahas isu-isu penting dalam manajemen sumber daya dan penempatan VM yang merupakan komponen kunci dalam arsitektur sistem terdistribusi. Catatan meneliti bagian mana algoritma ini dapat diintegrasikan dengan teknologi baru seperti edge computing atau IoT, Internet of Things, untuk meningkatkan performa lebih lanjut. Yang berikut adalah distribusi data strategi to support large-scale data analysis across geo-distributed. Jurnal ini membahas strategi distribusi data yang diperlukan untuk mendukung analisis data skala besar di pusat data yang terdistribusi secara geografis. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup analisis literatur yang mendalam tentang strategi distribusi data yang ada. Hasil utama dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa penerapan strategi distribusi data yang tepat dapat mengurangi latensi dan meningkatkan throughput dalam analisis data skala besar. Salah satu kelebihan dari jurnal ini adalah pendekatan komprehensif yang diambil penulis dalam mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam distribusi data. Kelemahan, simulasi IDA yang dapat dilakukan mungkin tidak mencakup semua kondisi nyata dalam lapangan, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi. Relevansi jurnal ini sangat relevan dengan mata kuliah pemrosesan data terdistribusi karena membahas isu-isu penting dalam manajemen sumber data dan daya dan penempatan VM yang memerlukan komponen kunci dalam arsitektur sistem data terdistribusi. Catatan, meneliti bagaimana algoritma ini diintegrasikan dengan teknologi baru seperti edge computing atau Internet of Things untuk meningkatkan performa lebih lanjut. Sekian dari presentasi review jurnal saya. Terima kasih.